Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita kembali melanjutkan diskusi kita rancangan percobaan, di mana pada hari Selasa kemarin kita sudah masuk ke bagian pengantar. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Dr. Insinyur Azhar Ibrahim, dosen rancangan percobaan dan statistik Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Seperti yang sudah kami sampaikan 2 hari yang lalu, bahwa pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang topiknya itu rancangan acak lengkap atau RAL. Sebagai pengantar, kalau kita lihat pada saat ini sebagian besar penelitian mahasiswa itu menggunakan rancangan acak lengkap ini. Berikutnya kita akan coba langsung saja berdiskusi dengan Bapak Dr. Insinyur Azhar Ibrahim. Kita mintakan kepada beliau untuk menguraikan teori untuk rancangan acak lengkap ini. Silakan Bapak Azhar. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kemarin kita sudah pendahuluan lah topik kita yang pertama. Sekarang kita masuk kepada rancangan acak lengkap. Rancangan acak lengkap ini juga sebenarnya dapat kita bagi dua. Ada nanti ulangannya sama, ada ulangannya tidak sama. Oh iya. Kalau ulangan sama nanti dengan ulangan tidak sama agak berbeda sedikit. Ada perbedaan. Ada perbedaannya. Oke. Nah, kalau untuk ulangan sama, kalau modelnya sebenarnya sama aja. Model matematik rancangan acak lengkap itu biasanya adalah YIJ. YIJ itulah variabel respon karena adanya perlakuan TI dan ulangan TJ. Ini untuk efek rata-rata variabel respon. PI ini kadang-kadang pengaruh perlakuan, bukan biasanya pengaruh perlakuan KI. Ya. Dan ada EIJ ini error atau kekeliruan. Kekeliruan karena adanya perlakuan TI dan ulangan TJ. Ya. Kemudian simbol-simbolnya dulu itu menunjukkan banyaknya perlakuan 1, 2, 3 mungkin berapa 4, 5, 6, 7 atau berapa atau ini tergantung perlakuan penelitian ya Pak ya. Itu P, I sampai P. Nah, bisa 8 serak. Artinya itu menunjukkan banyaknya perlakuan. Jumlah perlakuan berarti. Kalau J itu untuk simbol J 1, 2, 3 sampai R. R-nya replikasi atau ulangan. Oh, jadi R itu menunjukkan replikasi. Ya. P itu menunjukkan perlakuan. Berarti P itu kan notasi. Ya, tapi notasi itu enggak mutlak. Notasi itu enggak mutlak. Oke. Bagan rancangan acak lengkap. Nah, dikatakan rancangan acak lengkap. Misalnya kita ambil contoh RAL, katakanlah 5 kali 3. Artinya ini kita baca adalah 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Biasanya ditulis 5, 3. Kalau 4 kali 4, berarti 4 perlakuan, 4 ulangan. Nah, sekarang kita ambil patokan, contoh 5 kali 3. 5 perlakuan, 3 ulangan. Nah, perlakuannya katakanlah A, B, C, D, dan E. Kan 5. Ulangannya adalah 3, ulang 3 kita buat. 1, 2, 3. Nah, ini kita kombinasikan. Nah, kan ada A1, ada A2, A3, B1, B2, B3. Sampai terakhir nanti akan ada E1, E2, E3 ini sampai 3. Iya. Jumlahnya adalah 5 kali 3, 15. Jadi banyaknya kombinasi perlakuan ini 15 unit percobaan. Oke. Berarti kombinasi ya Pak ya? Kombinasi antara banyaknya perlakuan dengan banyaknya ulangan. Kombinasi perlakuan. Oke. Itu dikatakan unit. Nah, sebenarnya unit percobaan. Unit percobaan ya Pak. Jadi unit percobaan. Oke. Nah, kalau rancangan namanya rancangan acak lengkap. Pengacakannya lengkap. Jadi kalau kita membutuhkan 15 unit percobaan, maka kita harus menyediakan kalau itu bidang pertanian. Nah, kita harus menyediakan 15 peta misalnya. Iya. Atau kalau kita menggunakan polybag misalnya. Atau kalau kita kandang menyiapkan 15 kandang. Kita sediakan 15 kandang. Nah, kemudian ke dalam kandang ini kita acak. Nah, jadi enggak kita pilih-pilih. Oh, di sini A1, di sini A2, di sini A3 enggak boleh. Nah, di sini ke 15 ini kita acak ke sini. Cara mengacak itu gimana, Pak? Nah, biasanya kita masukkan boleh aja kita buat A1, A2, A3, B1, B5, kemudian kita lot. Boleh aja kita ambil diundi. Ambil, dapat B1. Tahu di sini dia. Artinya untuk misalnya kalau pot sabi berarti untuk pot 1 perlakuannya itu B1 ya. Kita dapat kita B1, kita tahu sana. Nah, gitu ya.
pengambilan yang kelima misalkan kan kelima ini kan dapat D1. Dapat D1. Nah, tahu dari sini kira ini pengacakannya secara lengkap. Oke. Jadi yang diacak itu bisa aja kandangnya, bisa juga bibitnya, bisa juga. Nah, semuanya itu selain perlakuan, semuanya harus teracak. Itu penting. Selain perlakuan, semuanya harus teracak. Ya. Secara lengkap. Itu makanya namanya rancangan acak lengkap. Pengacakan itu lengkap. Nah, silakan lanjut Pak. Oke. Ini diacak di sini, saya bukan diacak ke sini. Kemudian ini tabel bantu aja untuk data kita. Jadi perlakuan A ulangan 1 2 3 perlakuan A B C D ini menjadi Y11. Berarti perlakuan A ulangan pertama, perlakuan B yang 2 ini menunjukkan B3. Ini simbol-simbolnya. Gitu. Kalau sini 1 2 3 4 5 kan terjumlah titik. Nah, berarti titik. Berarti ulangan perlakuannya terjumlah kan. Berarti ini kita baca 1 ini 1 ulangan ini. Kalau di sini 2 ini 2 ulangan kedua. Kalau ini jumlah untuk ulangan ketiga. Jumlah untuk ulangan ketiga. Nah, kalau ini perlakuan A itu 1 1 1. Berarti jumlah untuk yang terakhir kan A, perlakuan A. Ini jumlah untuk perlakuan B jadinya. Ini jumlah untuk perlakuan C. Jumlah untuk perlakuan D. Kemudian jumlah untuk perlakuan E. Untuk perlakuan simbol-simbol kita beri 5. Oh, berarti notasi A ini kalau di dalam tabel bantu 1. Ini kita ganti dengan 1 ya, Pak. Ya, B dengan 2, begitu dengan seterusnya. Seterusnya. Sampai E ke 5. Titik itu artinya jumlah. Titik itu jumlah. Titik itu jumlah. 1 2 3 4 5 terjumlah titik dia kan. Iya. Ini 1 2 3 terjumlah titik dia kan. Kemudian titik-titik. Berarti baris dan kolomnya sudah terjumlah semua. Oh, jumlah baris dan kolom berarti ya Pak. Iya, kalau yang notasi semua. Titik 2 ini ya Pak. Titik 2. Oke. Nah, kalau ini Pak. Kalau yang ini artinya Y titik berarti kan perlakuan A terjumlah kan. Ya, jumlah bagi R. R-nya kan rata-rata dengan 3. R-nya kan 3 di sini ulangan per R. Per 3 kan. Oh, berarti ini rata-rata A berarti. Rata-rata untuk A. Rata-rata untuk B sampai rata-rata ke ya untuk E. Terakhir rata-rata. Kalau di sini untuk rata-rata ulangan tidak perlu kita cari. Oh, bisa. Cukup karena kan kita ingin tahu nanti A, B, C-nya aja. Jadi rata-rata untuk A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, dan I berapa. Nah, ini poin pentingnya seperti ini Pak. Oke. Kemudian rumus-rumus untuk rancangan langkah-langkah analisis data. Yang pertama kita tentukan menentukan faktor koreksi. Simbolkan biasanya dengan FK. Oh, notasinya FK. Rumus kan nampak FK sama dengan Y titik-titik kuadrat. Ini dia. Berarti tadi ya. Rata-rata baris, rata-rata kolom dikuadratkan. Dibagi PR. PR ini pelakuan, R ini ulangan. Nah, berarti 5 ya. 5 dan 3. 5 kali 3 15 berarti. Enggak, 15. Kan ada pengurangan. Oh, ada pengurangan ya. 5 kali 3. Oke. Y titik berarti ini dikuadratkan kan gampang ya. Kemudian JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Nah, kalau perlakuan tadi kan ini. Oh iya, satu ya, di satu titik itu ya. Iya, 2 titik itu yang dikuadratkan. Iya. Masing-masing itu yang dikuadratkan. Berarti ini yang dikuadratkan semua nih. Ini dia. Kalau dia perlakuan pembaginya R. Replikasi ulang. Karena dia di sini kan jika perlakuan ya. Ya, perlakuan. Berarti pembaginya R. Pembagiannya adalah R, berarti 3 tadi ya. 3. Kemudian dikurang dengan FK. Berarti nilai sebelumnya. Nilai yang kita cari ini. Nah, kalau menentukan jumlah kuadrat total JKT, jumlah kuadrat total. Rumusnya ini sigma EIJ kurang FK. Maksudnya itu adalah masing-masing masing-masing nilai ini J11 kuadratkan tambah dengan kuadratkan semuanya. Oh, berarti semua nilai yang ini nilai semua satuan percobaan ini dikuadratkan ya. Oke. Coba kita lihat ke sini. Lihat lagi bersama ini kan. Ini dia. Jadi, kalau simbol umumnya ini kan, kalau kita uraikan ini jadinya. J11 dikuadratkan tambah dengan J12 dikuadratkan, yang terakhir nanti J53. Perlakuan kelima ulang ketiga. Berarti kan E ya. Ya. Perlakuan E ulang ketiga dikuadratkan. Dikurang FK lagi. Dikurang dengan FK lagi. Itu menentukan jumlah kuadrat total. Berarti sudah 3 data kita punya ya Pak ya. 3. Oke, lanjut. Selanjutnya sudah dapat FK, JKT, JKS, JK. JKG. Kadang
orang menentukan jumlah kodrat sisa bisa juga. Ini galat atau galat itu sama saja. Sisa, galat sama. Nah, boleh kita gunakan, ada yang menggunakan menentukan jumlah kodrat sisa. Nah, jika S kasih lambang di sini. Oh, berarti sama ya Pak, sama, galat dengan sisa sama. ya. Oke. Galat sisa. Oh, ini kita gunakan data sebelumnya berarti ya. Nah, JKT kurang JKP kita tadi. Jumlah kodrat total dikurang dengan perlakuan. Oh, jumlah kodrat perlakuan. JKT tadi dari rumusnya di atas tadi. Dapat nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam tabel. Kita siapkan tabel ini. Varians. Sumber variansi. Ini ANAVA sama dengan singkatan dari ini sebenarnya. Analisa variansi. Ada ANACOVA, analisa kovarian. Kovarian. Ya. Kalau ANAVA aja, analisa variansi. Analisa variansi. Oke. Ini dia. Nah, sumber variansinya kalau untuk ini perlakuan, galat, dan total. Galat dan total 3. Di sini DB. DB ini derajat bebas. Derajat bebas. Nah, derajat bebas itu per P kurang 1. Berarti 5 kurang 1 tadi. Iya. Oke. Kalau untuk total biasanya P kali R kurang 1. Nah, ini yang saya maksud tadi. Oh iya. Berarti 14 berarti. 14. Nah, kalau yang ini boleh, ini rumusnya boleh juga. Ini dikurang dengan sini, boleh. Iya. Ini kan total kan. Berarti ini ditambah ini dapat ini dia kan. Iya. Nah, kemudian ini yang kita cari, JKP yang kita cari tadi. Tidak ada datanya. Ya, JKG, JKT. Iya. Nah, masukkan ke sini. Iya. Nah, kan nilai-nilai yang kita cari dengan rumus tadi. Rumus tadi ya. Kemudian KT, kodrat tengah. Kodrat tengah itu adalah masing-masing JK ini kita bagi dengan DB-nya. Misalkan JKP dibagi dengan hasil sini. JKG dibagi dengan ini. Berapa dapat di sini? Nah, dapat KT, kodrat tengah. Kodrat tengah. Ini berarti kan kodrat galat, ini kodrat tengah perlakuan. Dapat ini bandingkan. Artinya kan untuk mendapatkan F hitung ya. F hitung berarti kodrat tengah perlakuan ya. Dibagi dengan kodrat tengah perlakuan. Kodrat tengah galat. Dapat ini bagi dengan ini. Nah, nanti kita bandingkan kepada F tabel. F tabelnya melihat dalam tabelnya ini bagian tabel F itu ini di bagian atas. Dan galatnya, DB galat ini nanti di bagian samping. Di bagian iya. Jadi dua, tabel itu dua anunya, DB-nya atas dan ke samping. Nah, yang atasnya yang sini kita ambil, yang ke sampingnya yang nilai yang di sini nanti kita ambil. Iya. Dapatlah untuk 0,05 dan 0,01. Setelah itu baru kita tarik kesimpulan berarti ya. Nah, kita bandingkan nanti ini dengan ini kan. Nah, antara F hitung dengan F tabel. Kesimpulannya. F hitung dan Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, terdapat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang diamati. Oh, iya. Kalau seandainya kali sini, kalau kedua-duanya dia bintangnya 2. Berarti ini terdapat pengaruh sangat perlakuan terdapat pengaruh sangat nyata. Sangat nyata. Itu kalimatnya kalau dia 0,01. Apabila F hitung itu lebih besar ya. Iya. Daripada 0,01. Kalau dia ingat, ini kecil dan sama. Jadi umpama jika F hitung kecil dan sama ini atau sama ya, dengan F tabel ya Pak ya. Misalkan di sini dapat 2,56. F tabelnya 2,56. Di sini 3 sekian. Apa artinya? Iya. Nah, kalau sama-sama 2,6 tetap dia tidak terdapat pengaruh. Tidak pengaruh. Kalau sama, dia harus besar baru ada pengaruh. Terdapat pengaruh. Kadang-kadang orang ragu di sini. Sama gimana ya? Sama itu tidak terdapat. Tapi kasus itu kan jarang ditemukan. Jarang. Kalau dapat kecil dan sama, dia menyatakan tidak ada pengaruh. Tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang diamati. Berarti H1 ditolak dan H0 diterima. Berikutnya Pak, sebelum kita masuk ke contoh Pak. Rancangan acak lengkap ini itu biasanya digunakan untuk penelitian yang seperti apa tuh Pak? Maksudnya? Selama ini kan ada yang kalau kita baca misalnya seperti ini dikatakan bahwa RAL itu digunakan untuk penelitian yang dia itu dilakukan pada lingkungan yang homogen. Nah, kemudian ada yang mengatakan kalau dia dilakukan di lingkungan yang heterogen cenderung banyak faktor nanti akan mempengaruhi data, maka dia itu digunakan RAK. Gitu. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Jadi kita kembali rancangan acak lengkap kan. Rancangan acak lengkap artinya pengacakannya lengkap. Pengacakannya lengkap itu apabila semua kondisinya memang homogen.
Misalkan iklimnya, tempatnya. Yang berbeda itu hanya perlakuan. Yang lain itu dalam kondisi homogen. Setelah homogen kan sama itu, tetap kita lakukan pengacakan. Sehingga nanti kita beranggapan bahwa yang akan mempengaruhi perbedaan data itu betul-betul hanya perlakuan saja, tidak ada faktor lain. Ada faktor lain. Tapi kalau bisa enggak Pak, kalau memang seperti itu berarti kan dia RAL ini kita lakukan pada kondisi lingkungan homogen, berarti pernyataan itu benar berarti ya Pak ya? Benar. Bukan kondisinya aja, cuma unit apanya, misalnya bahan penelitian juga homogen. Misalkan itu penting Pak. Benih. Atau kalau dipertanyakan kita sering menggunakan bobot anak ayam. Bobot doh ya. Ya, yang akan kita lakukan dia harus seragam. Kalau enggak seragam nanti misalnya susah mendapatkan dalam kondisi yang seragam anak ayam misalnya. Biasanya dikelompokkan rancang kelompok jadinya. Jadi bukan kondisinya aja yang homogen. Bagian dari penelitian unit atau bahan penelitian. Juga homogen. Kemudian kalau memang seperti itu, sekarang konteksnya kita arahkan ke pertanian misalnya. Bisa enggak Pak, kalau rancangan acak lengkap ini kita gunakan untuk penelitian di lapangan. Kemudian misalnya penelitian itu menggunakan polybag gitu. Kemudian untuk media tanam itu kita usahakan dia seragam semua gitu. Tanahnya, pupuknya, kemudian penggunaan kompos kita usahakan dia seragam semua gitu. Sudah seragam tetap diacak kan? Sudah sempurna dia kan? Tetap. Berarti tidak ada, rancangan acak lengkap ini bukan hanya masalah homogen atau tidak homogennya lingkungan. Seperti itu Pak. Berarti kan termasuk bahan pun juga dia harus homogen. Berarti yang berbeda hanya perlakuan saja. Berarti kalau misalnya kita menggunakan bibit, kita anggap saja kita menggunakan bibit kelapa sawit. Berarti bibit kelapa sawit ini harus sama berarti? Harus sama. Kalau seandainya misalkan berbeda misalnya. Kalau dia berbeda enggak nanti efeknya. Misalnya contoh ayam. Saya karena dia anak ayam. Anak ayam ini kecil, ini tak besar, ini enggak besar. Ini pertumbuhannya beda. Nah, jadi kalau pertumbuhannya beda, tidak bisa digabung begitu saja. Gitu. Makanya perlu dikelompokkan berdasarkan bobot tadi. Bobot badan. Nah, kalau bibit kelapa sawit misalnya, berbeda enggak gitu. Kalau seandainya kita duga ada literatur yang menyatakan pertumbuhan seperti anak ayam tadi lah. Jadi anak ayam ada kecenderungan anak ayam kecil ini pertumbuhannya lambat. Nah, sebagusnya kita kelompokkan. Tapi kalau misalnya perbedaannya itu masih dalam toleransi yang sama misalnya, tidak begitu berpengaruh, tidak usah kita kelompokkan, bisa diarah. Kalau kita misalnya kita buat intervalnya bagaimana Pak? Misalnya bobot anak ayam misalnya 10 sampai 15 gram. Kemudian 15 sampai 20. Berarti bagusnya kita kelompokkan rancangan kita kelompok dia. Bagus kita lakukan. Nah, ada juga kasus ya. Kan sudah dikelompokkannya. Misalkan ulangnya 3. Dibuatnya kelompok 3. Jadi perlakuan A ini dapat yang kecil, perlakuan B sedang, dicampur-campurnya nanti ayam ini. Di dalam satu box. Dalam satu box itu. Dalam satu box ini ada yang besar, ada yang kecil. Dia mengatakan tapi apakah ayam yang dicampurkan dalam satu box ukuran yang berbeda, pertumbuhannya tentu akan berbeda. Berpengaruh enggak? Cenderung ayam yang kecil akan tertekan. Berkompetisi untuk mendapatkan makan yang kita jadikan sebagai perlakuan tersebut. Makanya sebagusnya dipisahkan, yang sama yang kecil sama yang kecil, yang besar sama yang besar. Artinya dikelompokkan sesuai dengan bobot. Itu. Jangan campur baurkan gitu. Tapi kalau ada literatur yang kuat mengatakan, enggak ada pengaruhnya di situ kalau perbedaan segitu sama, salah. Itu teorinya gitu. Kemudian RAL ini berarti kalau kita bisa menghomogenkan kondisi lingkungan, bisa menghomogenkan bahan yang akan kita gunakan, berarti tidak ada persoalan kalau penelitian rancangan RAL ini bisa kita gunakan di lapangan. Tidak ada masalah. Seharusnya malah kalau dia udah homogen semua, yang berbeda hanya perlakuan, harusnya RAL. Rancangan acak lengkap. Berarti bukan hanya masalah tempat, karena kan kalau sederhananya mahasiswa itu kan sering mengatakan seperti ini. Kalau penelitiannya di laboratorium itu pakai RAL, kalau kita ujinya di lapangan itu dia pakai RAK. Contoh, kita melakukan penanam padi, ini sawah, sebidang sawah, air masuk dari sebelah sana. Sama enggak dengan ujung di sini? Tentu akan berbeda. Apakah perlu ini kita kelompokkan atau bagaimana? Atau teknisnya nunya lagi?
yang kita, kalau misalnya tetap air masuknya satu aja gitu untuk semuanya, kita mau dikelompokkan. Tapi kalau kita bagi misalnya salur itu kita buatkan beberapa pintu masuk. Iya, dia mempunyai pintu masuk yang sama misalnya. Sehingga kondisi air di dalam itu akan sama, maka tidak ada persoalan kita memakai, bisa kita pakai air. Jadi intinya di sini bagaimana kita menghomogenkan lingkungan, menghomogenkan bahan, sehingga nanti yang betul-betul akan hanya berpengaruh itu adalah perlakuan, perbedaan perlakuan. Oke, kita kunci ya Pak ya. Kita ke contoh Pak. Kita contoh. Untuk satu di sini saya ambil seorang mahasiswa Fakultas Peternakan karena ada melakukan satu penelitian dengan judul pengaruh pemberian Starbio terhadap pertambahan berat badan kambing kacang. Starbio. Dalam penelitian masalah ini dia menggunakan 4 dosis Starbio yang berbeda. Nah, ini 0. Berarti tanpa dibeli Starbio ini. Oke, berarti dikatakan kontrol bisa? Katakan kontrol, tapi di sini dijadikannya perlakuan. Dijadikan perlakuan. Seperti diskusi kita Selasa kemarin ya Pak ya. Kemudian ada 5 gram. Notasi A. B 10 gram. C 10 gram ya. 5, 10. D 15. Dengan 5 kali ulangan. Oke, sebelum Bapak lanjut. Bagaimana cara menentukan masing-masing dosisnya ini? Ada enggak ketentuannya di dalam rancang percobaan untuk penentuan dosis ini? Karena kalau kita baca di beberapa referensi dikatakan seperti ini. Ada namanya itu istilahnya itu hipotesis perlakuan gitu. Hipotesis perlakuan itu adalah hipotesis yang perlakuan yang kita duga dia itu akan menjadi yang terbaik. Misal di sini kita beranggapan yang terbaik itu hipotesis kita itu 10 gitu. Nah, maka kita ambil intervalnya 5 ke atasnya. Ada 5, ada 0. Kemudian ke bawahnya itu ada kita ambil 15 misalnya, atau kita tambah 20 gitu. Jadi patokannya. Sebenarnya ini kan kalau dari sini ya, ada orang penelitian, ada orang mencoba-coba Starbio ini berpengaruh. Berpengaruh terhadap pertumbuhan. Pertambahan berat badan kambing. Tapi orang itu mencobakan berapa gitu. Nah, bisa dari sana kita ambil patokan. Oh, artinya dari studi yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sanu melakukan sekian, Sanu melakukan sekian. Oh, misalnya gini kita ingin mencari yang optimal. Oh, gitu. Nah, bisa jadi. Jadi memang ada dipertanyakan apa alasannya kita mengambil perlakuannya ini. Perlakuannya ini. Ada kan sering, Pak, sebagusnya ada tinjauan pustakanya gitu. Patokannya dari anak. Misalkan Sanu mengatakan 10 mg. Sianu mengatakan ada yang 15. Nah, dipercayanya mengatakan 15 gram ternyata berpengaruh. Ada yang mengatakan, kita ingin mencari yang sebenarnya berapa ini. Tapi hasil dari penelitian tersebut yang kita jadikan sebagai patokan berarti. Iya. Ada rujukan tertentu dulu yang kita anukan. Berarti kalau seperti itu mungkin akan lebih tepat mahasiswa itu melakukan studi pendahuluan berarti. Bisa jadi semacam mini percobaan bisa juga mendapatkan jadi Starbio berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kita cobakan 5, cobakan dengan rentang lebih besar misalnya kan yang 10, 20, 30. Ternyata 30 ini tidak bisa lagi nih. 10 ini bagus. Nah, kita bikin bisa juga. Bisa juga kita lakukan seperti itu. Ada pendahuluan dulu gitu kan. Oke, kita lanjutkan Pak. 5 kali ulangan untuk proses tersebut. Berarti di sini 4 kali 5 kan 20. Tersebut menggunakan 20 ekor kambing kacang. Ya, berarti satu aja nih. Satu. Tetap aja satu ekor ya kan. 1 unit percobaan 1 ekor kambing. Kambing kacang. Kambing kacang yang homogen baik umur maupun berat kambing tersebut. Ini kunci tadi ya Pak ya. Homogen. Yang di sini yang diupayakan homogen itu adalah umur dan berat. Berat atau bobot kambing. Mungkin mendapatkan berat yang sama betul mungkin susah. Tapi teori dapatnya kita secara teori ada dalam literatur kalau beratnya segitu itu masih aman misalnya. Perbedaan bobot itu tentu ada kisarannya. Kisarannya sekian misalnya kan 10%, sekian persen biasanya tidak berpengaruh. Berarti tidak ada masalah perbedaan seperti itu. Kita keluarkan dia itu kondisinya homogen dalam kondisi seperti itu. Sedangkan untuk setiap perlakuan dicobakan kepada 5 ekor kambing yang diambil secara acak. Nah, ini kan yang dari 20 tadi ya Pak? Dari 20 tadi kan. Kita baca lagi sebentar. Untuk ini masih tersebut mengumpulkan 20 ekor kambing kacang yang homogen baik umur maupun berat. Sedangkan untuk setiap perlakuan dicobakan kan ya 5 ekor kambing yang diambil secara acak. Setelah percobaan selesai. Jadi maksudnya itu kan kambing itu kita sediakan 20. Kemudian tidak kita pilih-pilih itu maksudnya di sini. Oh ini
ini kebagusan suka Iya. itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Oke. Kita ambil secara acak. Ini 5 ekor untuk A, 5 ekor Untuk tanpa tanam bulu. Ya. Oke. Ini yang mestinya setelah percobaan selesai didapatkan Data sebagai berikut. datanya sebagai berikut. Misalnya. Ini dia. Ini penambahan berat badannya. Katakanlah itu. Hmm. Kalau ini sudah dapat, tadi kita akan mencari nilai FK. FK itu titik-titik. Ini dia. Berarti ya. 340 dikuadratkan dibagi 4 bagi kali 20 5. ya. 20. Berarti dibagi 20. Faktor koreksi. Dapatnya 5,780. Oke. Kemudian 5.780. 5.780. Ini jumlah untuk kodrat perlakuan JKP. JKP berarti ini dia. JKP. Kodratkan. Berarti 77 dikuadratkan Ya. 87, kemudian terakhir itu 84 ya Pak ya. Nah, ini dia. Kemudian dikurang FK 5.780. Dapatnya koma 23,60. Langkah berikutnya menghitung JKT. JKT itu masing-masingnya, masing-masing nilai yang ini. Yang tadi ya, masing-masing nilai perlakuan. Nah, ini 15 kodrat, 18 kodrat kan semua. Nanti lebih kurang nanti ada 20 ya. 20. Ada 20 nilai. Oke. Nah, ini kan titik aja sebuah. Oke, berarti kan 15 kuadrat. Sampai yang angka terakhir tadi itu kan 16 kuadrat. Kemudian dikurang dengan FK. FK dapat 5,0 ya. Oke, lanjut Pak. Dekat JKT dikurang JKP. 5,6 dikurang dengan 23. Dapatnya 32,40. Sekarang kita masuk ke tabel ANOVA. Buat tabel kalau itu sudah dapat, kita buat tabel ANOVA. Nah, perlakuan kita 4 kurang 1. DB. Dia derajat bebas. Ya, derajat bebas. Derajat bebas ini kan kan derajat bebas perlakuan ya. Iya. Perlakuan tadi 4 kurang 1 3. Nah, kalau total kali kan. 4 kali 5 kurang 1. 20 kurang 1 19. Nah, kalau ini 19 kurang 3. Berarti otomatis kan ini tinggal ditambahkan 3 tambah 16 ya Pak. 19 kurang 3 16. Ini yang JK ya. Ini JK yang tadi ini. JKP. Yang sudah ada yang 20 kita cari tadi. Yang kita cari tadi ya Pak. Ini JKG. Yang galat yang baru kita hitung ini sebelumnya. JKT. Nah, di atasnya lagi kan. Ini kami nyalin aja lagi nih. Berikutnya di ini ya. KT, kodrat tengah. Kodrat tengah itu adalah dibagi dengan masing-masing DB. Iya. Jadi 23,6 dibagi 3 dapat 7. Kemudian 32,40 dibagi 16. 42. Kemudian untuk F itu bandingkan ini dengan ini. Nah, iya. Dapat 3,88. KT perlakuan dibagi dengan KT galat berarti ya. KT galat. KT sisa itu sama aja galat. Seperti yang Bapak jelaskan tadi berarti ya Pak ya. Kemudian dapatnya 3,88. Kemudian untuk nilai F tabel. F tabel ini lihat tabel F. Tabel F ya. Tabel F itu 3 di atas, ke sampingnya 16. Nah, cari adu dia. Ambil untuk 0,05 dan ambil untuk 0,001. Nah, di sini. Ternyata kalau saya langsung aja saya lihat 3,88 mana yang bisa dengan ini. Besar dia, kasih bintang 1. Bandingkan dengan ini lagi, kecil dia. Berarti bintangnya 1. Cuma 1. Artinya dia kalau seandainya di sini 6. Di sini 6,88 misalkan. Iya. Bandingkan ke sini, besar dia 1. Bandingkan ke sini lagi. Iya. Besar juga tambah bintang. Berarti dia berpengaruh sangat nyata berarti. Karena kalau seandainya di sini 2 bandingkan ke sini. Berarti tidak berpengaruh. Kecil NS. Simbolnya sini langsung NS non signifikan. Tidak berpengaruh. Sekarang kan terdapat pengaruh nyata karena kecil kan 0,05 antara pemberian stadion ini terdapat pengaruh nyata ya. Ini kan nilai ini kan P ini kan probabilitas. Probabilitasnya itu kan dari sini kita bilang. Dengan ini aja dia yang artinya kan nilai probabilitasnya itu dengan 0,05 dia berbeda. Dengan ini dia kecil. Tapi kalau di sini 6 tadi, di sini menjadi P-nya 0,01. Oh iya. Kalau di sini misalkan 6 bintangnya jadi 2 kan? Iya. Di sini berubah menjadi P-nya kecil dari 0,01. 99%. Artinya berpengaruh sini juga berpengaruh sangat nyata. Kata-katanya juga berubah. Berpengaruh sangat nyata antara pemberian ini dan ini. Oke. Berarti sudah selesai ya Pak ya? Nah ya. Pembahasan untuk rancangan acak lengkap ya. Kita sudah membahas sampai ke contoh.
Jadi ini ada beberapa latihan ya Pak ya. Nanti ada itu yang tadi itu untuk ulangan sama ya. Ulangan sama. Ulangan yang sama. Apakah kita cukupkan atau kita lanjut? Kalau durasi waktu kita sudah 30 menit Pak. Jadi mungkin di kesempatan berikutnya. Ya, oke. Kita lanjutkan ke rancangan acak lengkap. Ulangan untuk tidak sama. Ulangan yang tidak sama. Ulangan tidak sama ini bisa aja berbagai permasalahan. Misalnya kambingnya mati misalnya. Sekarang seperti ini Pak, sebelum kita tutup Pak, close statement-nya. Apa yang membedakan antara ulang sama dengan yang ulang tidak sama ini apa maksudnya nih Pak? Nah, gini. Jadi contohnya ini aja kita ambil. Ini kan kambing tadi. Iya. Kambing kacang. Level bawang putih ini contohnya mana nih? Sebentar. Ini udah latihan ya Pak? Ini udah latihan. Ini yang contoh tadi. Ini yang kita ambil contoh yang tadi bagus. Oke. Sebentar. Kan ini dia. Kan kambing tadi. Ini pertambahan bobot badannya selama pengamatan sama penelitian. Tahu kambing yang ini mati. Yang ini mati. Berarti ada dua data yang hilang berarti. Dua data yang hilang. Berarti itu dipandang N-nya tidak sama lagi. Seperti itu. N-nya tidak sama lagi. Tapi kan bukannya ada cara Pak untuk mencari data yang hilang itu? Dia dua alternatif. Ada bisa yang tidak kita bicarakan di anunya. Di ini ya Pak ya. Ya, diduga atau ada cara tertentu untuk mencari angka. Mencarinya. Itu maksudnya di sini untuk kuliah berikutnya nanti kita bicarakan masalah untuk diskusi berikutnya. Diskusi berikutnya kita bicarakan rancangan lengkap untuk ulangan yang tidak sama. Itu bisa saja memang karena kerusakan atau memang biayanya besar misalnya, bisa saja kan. Tapi kalau untuk di petani ini sering terjadi Pak. Kalau untuk ada gangguan-gangguan misalnya bibit itu dia misalnya terserang oleh hama atau penyakit tertentu, kemudian kalau hama kadang dia mengakibatkan daun itu misalnya menjadi berlubang sehingga kondisi tidak sama lagi dengan otomatis tidak bisa kita jadikan sebagai sampel gitu. Kalau dipaksakan nanti kan tentu dia bias diri. Ada dua nanti lah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.